Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pelajaran kita dalam mata kuliah Maqasid Syariah, kita masuk ke bab kedua dalam buku Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam, tulisan Bapak Dr. Onni Sahroni MA dengan Insinyur Hadi Warman Karim. Bab keduanya kita belajar tentang pandangan ulama, maksudnya ulama-ulama dulu ya, tentang maqasid syariah. Bagaimana ulama-ulama dulu memandang maqasid syariah. Setelah dulu kita kemarin bab 1 kita belajar tentang definisi ya. Sekarang kita belajar tentang pandangan ulama. Pertama adalah batasan maslahah ya. Pelajaran dulu ulama menjelaskan sebelum masuk ya. Masuk batasan maslahah adalah pertama maslahah itu dari 5 maqasid yang kemarin kita sebut. Terus apa itu yang 5 tersebut? Yang 5 tersebut menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. 5 kan. Kemudian batasannya supaya 5 hal ini tidak kemana-mana harus dibatasi. Apa dibatasi itu? Maksudnya kalau katanya belajar maqasid, kan maqasid itu ulama yang bikin ya. Ulama yang bikin ini tujuannya gitu. Kalau kita tahu tujuan kan bisa membuat hukum tuh maksudnya, gitu kan? Contoh misalnya kan kalau kita tahu misalnya tujuan Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu, ayat itu. Apa tujuan Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum? Bersegeralah kamu mendapatkan ampunan Tuhan. Itu kata-kata wasari'u, itu kata ulama itu tujuan Allah itu segera betul. Jadi tanpa harus tanpa persiapan apa-apa, tanpa berwudu, tanpa sholat, yang penting taubat dulu gitu. Yang penting Islam dulu, kalau dia non muslim Islam dulu, syahadat dulu gitu. Masalah nanti mau wudu atau apa nanti ceritanya, yang penting ini takutnya nanti dia meninggal duluan gitu. Tapi kalau ada kata-kata Quran misalnya tentang iza nudiya lis-shalah, kalau kamu dipanggil untuk salat mi yaumi Jumat, dari Jumat, fas'au ila zikrillah, cepat-cepat mengingat Allah gitu. Kalimat fas'au ila zikrillah itu cepat-cepat, itu maksudnya fas'au itu tapi persiapan ya, mandi dulu, pakai baju bagus, wangi-wangian dulu, baru ke masjid gitu untuk ingat Allah gitu, biar orang tidak tersiksa dengan bau busuknya kita gitu. Jadi di situ ya, di situ. Jadi itu tujuan atau cuma cari maqasid kayak gitu. Jadi baca Al-Qur'an apa tujuannya nih? Kalimat wasari'u itu bersegera. Kalau segeranya gimana ya, cepet-cepet tanpa ada persiapan. Kalimat fas'au bersegera juga artinya, tapi cepat-cepat dengan dengan persiapan. Itu kalau belajar maqasid begitu. Dibaca Al-Qur'an, kemudian apa tujuannya. Kemudian kalau udah dapat tujuan itu diuji. Pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, berarti bukan maqasid itu. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan Sunnah. Kalau bertentangan dengan Sunnah, berarti bukan maqasid itu. Katanya aja maqasid, tapi sebenarnya maqasid. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan kias. Kias itu ada maslahat yang lebih besar. Ini dapat ada ulama besar dapat maslahatnya lebih besar. Dan ada ulama kecil dapat masalah kecil. Bertentangan, maka masalah kecil dibuang, ambil masalah yang besar. Nah, kemudian tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Udah dijelaskan sama kias sama ya. Itu prolog kemarin kita udah bahas. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Itu pandangan kepengan pemikiran maqasidnya. Pertama ya, dalam sejarah perkembangan maqasid ini ada 2 peran ulama dulu ya dalam mengembangkan maqasid hingga menjadi sebuah disiplin ilmu bernama ilmu maqasid syariah. Dulu namanya maslahah ya, abad kedua maslahah, abad keempat berubah jadi maqasid.
ada ulamanya yang mengatakan bahwa menyertakan maqasid dalam setiap hukum yang dia tulis. Jadi hukumnya ditulis, kemudian dia tulis di situ tujuan Allah begini, ditulis sama dia. Walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan ada tujuannya di situ, ada ayat Al-Qur'an yang tidak menyatakan tujuan. Contoh misalnya kalau sholat itu ada tujuannya itu disebut sama Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu pencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya kan? Jadi tujuannya mencegah keji dan mungkar gitu. Dituliskan sama dia. Tapi ada juga kan ayat yang tidak menuliskan tentang maqasid gitu. Tentang maqasid gitu. Nah, contohnya as-sariqu was-sariqu faqata'u aydiyahuma. Tapi ada ayat berikutnya yang lain sih sebenarnya. Tapi di ayat itu nggak ada gitu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan potong tangannya. Tapi tidak disebutkan di situ maqasidnya apa gitu. Tapi di ayat lain ada sih. Di ayat lain. Maksudnya saya bacakan di ayat itu gitu. Di ayat itu nggak ada. Tapi di ayat lain ada. Nah, jadi ada ulama yang meletakkan setiap hukum yang dia tulis, dia mungkin setiap fikih itu ya, kan hukum fikih gitu. Setiap hukum fikih yang dia ditulisnya di bawahnya nih maqasidnya ini maqasidnya ini. Jadi tenang gitu. Terus ada juga sebagian ulama, ini bukan ulama yang pertama ya. Sebagian ulama yang kedua menjelaskan teori maqasid secara mendetail. Ya, jadi mendetail. Kalau ini kan sekedarnya aja orang paham. Kalau ini lebih-lebih lagi dari yang pertama. Dijelaskan secara mendetail. Bentuk-bentuk maqasid, cakupan maqasid, mengetahui maqasid, penerapannya, fatwa. Mendetail dibahasnya. Kalau ini sekedarnya. Kemudian, nah itu ada dua model itu. Menyertakan maqasid dalam setiap hukum. Yang kedua, menjelaskan teori maqasid secara mendetail. Ya ulama-ulama yang terkenal dalam membuat menyertakan hukum, nanti Bapak Ibu boleh baca di bukunya ini halaman ke-24 ya. Menyertakan maksud hukum itu ada namanya At-Tirmizi di sini nih. Jadi At-Tirmizi terkenal dengan ahli hadis ya. Tapi dia juga itu orang-orang hadis juga ahli hukum itu kan. At-Tirmizi, Abu Mansur Al-Maturidi terkenal dengan Al-Maturidi ya. Wafat ke 330 Hijriah. Kemudian ada Al-Kafal Al-Kabir 365 Hijriah. Kemudian Abu Bakar Al-Ahbari 375 Hijriah gitu kan. Ada Al-Bikilani ya, gurunya Imam Ahmad ya. Ini muridnya Imam Ahmad. Al-Bikilani ini muridnya Imam Ahmad ya. Itu ini mereka. Terus yang kedua menjelaskan teori secara mendetail. Maka yang mendetail ini ada imam juga. Ada Imam Haramain yang wafat 478, ada Imam Al-Ghazali 505 Hijriah ya. Kemudian ada Syafi'udin Al-Amidi, dikenal dengan Al-Amidi ya, 631 Hijriah. Karena Ibnu Hajib dan lain-lain ya, ada Baidawi, macam-macam. Jadi mendetail. Jadi sebenarnya mereka ini kalau ini abad-abad ke-4 mereka lahir, kalau ini sudah abad ke-5 sampai abad ke-8. Ini mendetail lagi. Itu model dua ulama dalam mengembangkan maqasid. Kan? Sekarang kita belajar tentang aliran-aliran pemikiran dalam maqasid. Jadi dalam maqasid itu ternyata ada aliran-aliran juga. Yang pertama aliran pemikiran Zahiriyah. Zahiriyah itu artinya ya mereka tidak menerima maqasid. Yang penting apa dalam Al-Qur'an teksnya itu yaitu gitu. Ya, mereka terkenal dengan memahami nas secara tekstual. Nanti kita belajar ini. Nah, pemikiran Zahiriyah itu adalah memahami nas secara tekstual atau harfiah. Pemikiran ini memahami nas secara tekstual harfiah tanpa menganalisa maksud dan ilat atau sebab dalam nas tersebut. Jadi itu enggak diteliti. Yang penting begitu kata Allah ya begitu. Gitu. Nah, itu model hukum yang dikeluarkan oleh pemikiran Az-Zahiriyah. Kemudian biasanya mereka cenderung memilih pendapat yang lebih berat. Kalau ada dua pendapat, mereka pendapat lebih berat. Mungkin ini kayaknya arah-arahnya ke teman-teman kita Salafi ya. Salafi memang kayak gini dia. Kemudian mengabaikan etika berpendapat. Jadi berpendapat itu enggak
Kalau ada pendapat ini, pendapat itu, pendapat dia yang harus dipaksakan, gitu kan. Itu model yang pertama ya. Kemudian model yang kedua namanya at-ta'wili, pemikiran tanpa batas, ya kan, at-ta'wili. At-ta'wili itu artinya pemikiran tanpa batas. Jadi ini kalau ini terlalu tekstual, kalau ini terlalu kontekstual. Kalau kita nanti di sini ya belajarnya di moderat ya. Moderat ini maqasid yang moderat. Pemikiran moderat itu tidak terlalu tekstual dan juga tidak terlalu kontekstual. Kita kontekstual tapi tengah-tengah. Teks juga pakai juga. Ya kan? Nah, ini kita nanti di sini nih ya. Nah, tapi kalau ini pemikirannya terlalu tekstual, kalau ini terlalu kontekstual. Tanpa batas ya. Namanya ittija at-ta'wili ya. Kemudian kalau ini kita moderat. Ya, kita belajar yang kedua dulu. Ittija at-ta'wili, pemikiran tanpa batas. Artinya pemikiran tanpa batas. Mendahulukan logika daripada wahyu. Padahal sebenarnya wahyu di atas logika ya. Logika kita ini dikalahkan oleh wahyu. Al-Quran itu bicara tentang ilmu pengetahuan itu lebih dahulu ya daripada logika kita. Contoh misalnya janin yang ada dalam perut ibu 120 hari baru ditiupkan roh, kata Al-Quran. Orang belum ketemu sama orang WSG. Ketemu sama orang WSG tahun 1700-an Masehi, baru orang mengatakan, oh iya ya, Al-Quran itu mengatakan benar ya. Berarti artinya apa? Wahyu itu di atas logika kita. Tapi kalau pemikiran tanpa batas ini, dia terbalik, logika didahulukan daripada wahyu. Terus ciri-ciri mereka itu adalah akal. Ya, berupa pun kan persepsi mereka bertentangan dengan syariat karena dua hal. Kata mereka akal itu cerdas, dia bisa memahami. Ya walaupun cerdas bisa memahami, kadang-kadang salah juga kan. Informasi yang didapatkan akal itu kan melalui mata, telinga gitu. Kadang mata itu memberikan informasi ke akal itu salah. Contoh misalnya ada tongkat ya, ada tongkat itu lurus, dimasukkan ke dalam air, kelihatan bengkok kan. Kata mata, bengkok tongkatnya. Langsung masuk ke otak kan. Padahal apa yang dilihat oleh mata itu tidak sesuai dengan kejadiannya. Kejadiannya tongkatnya lurus aslinya. Cuman karena dimasukkan ke air aja makanya kelihatan bengkok gitu. Jadi sebenarnya otak itu juga tidak bisa diandalkan 100% karena dia tidak bisa mencerna alam semesta ini terlalu luas. Dia bisa mencerna tapi tidak terlalu luas. Jadi Al-Quran itu lebih utama. Kemudian yang kedua menurut dia, persepsi ini bahwa nanas bertentangan dengan maslahat katanya. Padahal persepsi ini sekedar mana? Katanya kalau ada nas Quran kadang-kadang bertentangan dengan maslahat katanya. Mana ada nas Al-Quran bertentangan dengan maslahat? Seluruh nas atau ayat-ayat teks-teks Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran. Semuanya apa? Al-Quran. Makanya mereka mendahulukan logika. Kemudian yang kedua persepsinya, yang kedua katanya Umar itu dia melanggar nas karena dia lebih banyak berpersepsi. Mereka contohkan Umar itu tentang contohnya Umar itu tidak memberikan kepada mu'allaf uang gitu. Tapi kan Umar punya alasan. Sebenarnya Matrul maqasid sebenarnya dia, tapi maqasidnya bagus kan. Dia bilang ini. Maqasid tapi bukan tanpa batas ya, terbatas Umar itu. Dia mengatakan nih, dulu mu'allaf itu diberikan uang karena kami lemah. Tapi sekarang Islam kuat kata Umar. Jadi orang-orang mu'allaf ini kalau kalian dah kaya, kalian enggak perlu lagi kami kasih. Kalau miskin baru kami kasih, kalau kaya kami enggak perlu kasih. Nah, itu kata Umar bin Khattab. Ya, jadi mereka ini salah paham aja dengan persepsi Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga ini kita nih. Nah, yang ketiga ini yaitu moderat ya, pikiran maqasid. Menggali maqasid sebelum menggali hukum. Jadi ciri-cirinya itu gali dulu maqasid tujuan Allah baru ditetapkan hukum. Jadi kalau belum tahu tujuan Allah jangan langsung menetapkan hukum fikih itu. Nanti salah paham. Memahami nas dulu berdasarkan sebab nuzulnya, sebab urutnya baru ditetapkan hukum. Dipahami betul dulu ayat-ayat Quran itu baru ditetapkan hukum. Jadi enggak langsung. Ayat Quran itu satu ayat enggak cukup, dia harus digabungkan dengan ayat-ayat yang lain, gitu kan? Dengan hadis-hadis lain dikumpulkan baru dapat kesimpulan. Jadi bukan baca satu ayat kemudian langsung terapkan hukum di situ enggak. Di ayatnya kan saling menafsirkan. Kemudian
memilah antara maqasid tujuan dengan wasail. Jadi mana yang tujuan, mana yang sarana. Ya, contohnya misalnya kan tujuan Allah dalam hari Jumat itu mengingat Allah gitu. Sarananya datang ke masjid. Untuk apa datang ke masjid tapi tidak zikir? Lebih baik zikir walaupun tidak ke masjid. Nah, itu cara memahami maqasid. Jadi tujuannya dulu baru sarana. Misalnya orang belajar di SEBI tujuannya kan cerdas, akhlak baik gitu. Terus wasilahnya itu adalah pakai baju seragam gitu. Ya untuk apa pakai baju seragam kalau nggak cerdas, akhlak baik gitu kan? Lebih baik nggak pakai baju seragam tapi cerdas, akhlak baik. Nah, itu namanya cara melihat maqasid. Cara melihat maqasid itu lihat tujuan lebih utama. Kalau wasilah itu ya sarana. Adanya dia untuk menunjang tujuan itu boleh. Tapi kalau wasilah dijadikan tujuan, nah, harus pakai seragam. Kalau nggak pakai seragam nggak bisa belajar, nggak boleh begitu. Ya, kadang-kadang kan orang begitu banyaknya ya. Oh ini paling penting ini, padahal itu sarana itu. Misalnya orang misalnya ya, yang penting orang kan sholat gitu. Penting kan orang sholat. Jadi kalau walaupun misalnya dia sholatnya apa ya, di rumah gitu. Tapi ada juga mengatakan nggak usah sholat sama sekali, ngapain sholat sama sekali walaupun di rumah. Tujuannya itu kan tunduk sama Allah. Itu contohnya. Memadukan antara konstan dan fleksibel. Jadi kalau ada yang tetap, ada fleksibel dipadu-padankan, kemudian bereaksi hukum. Memilah antara ibadah dan muamalah. Ini ibadah, ini masalah ibadah nggak bisa toleransi misalnya. Kalau muamalah kan banyak toleransinya. Jadi itu apa tuh ciri-ciri orang-orang yang pikiran moderat. Ada 3 tadi ya. Kemudian pandang ulama tentang taklil. Taklil itu sebab, ya. Sebab sesuatu artinya awal kenapa hukum itu diadakan. Jadi kalau maqasid itu dia tengah-tengah, sementara hikmah itu terakhir. Tadi kan saya sampaikan. Kalau taklil itu sama dengan ilat. Ilat itu mencari sebab. Taklil itu artinya mencari sebab. Cari sebab. Jadi sebab itu letaknya biasanya di depan. Kalau ada kasus, saya contohkan ya, kenapa orang itu sakit? Ya, sebabnya adalah karena dia mandi hujan. Cari sebabnya itu. Nah, kemudian hikmahnya, kemudian maqasidnya adalah dia ditegur sama Allah. Kemudian hikmahnya adalah dia jadi orang baik. Contohnya gitu ya. Terus pandang ulama tentang taklil. Taklil itu mencari sebab. Menurut sebagian ulama, pada prinsip dasar hukum muamalah adalah sudah boleh, sedangkan prinsip dasar hukum ibadah adalah menerima ketentuan. Jadi ilatnya dari melihat apa ya atau sebabnya hukum muamalah itu apa? Hukum muamalah itu banyak boleh-bolehnya. Itu karena memang banyak bolehnya, nggak banyak ketentuannya. Terus sebabnya kenapa banyak susahnya ibadah itu, ya karena rata-rata hukum ibadah itu adalah menerima ketentuan Allah, haram rasanya. Kalau nggak ada dalil nggak boleh. Jadi itu prinsip taklil itu adalah lihat ini kenapa kok muamalah banyak bolehnya, kenapa kok ibadah kok banyak nggak bolehnya gitu. Karena memang boleh pada prinsipnya memang banyak bolehnya. Menurut Ibnu Hazm, prinsip dasar hukum muamalah dan ibadah itu adalah menerima ketentuan Allah. Ini yang ini ibadah dan muamalah itu harus mengikuti Allah. Kalau orang yang moderat enggak kan? Ibadah banyak bolehnya, sementara kalau muamalah banyak bolehnya, kalau ibadah banyak tentuannya. Nah, kedudukan dan fungsi maqasid syariah. Apa kedudukannya? Apa pentingnya maqasid syariah? Pertama adalah maslahat sebagai salah satu sumber hukum. Jadi kalau sudah dapat maslahat, nanti dia jadi sumber hukum. Yang kedua, masalah adalah target hukum. Jadi dua kedudukan itu, maslahat sebagai sumber hukum, ya nanti bisa menelurkan hukum-hukum yang lain. Kemudian sebagai target hukum. Jadi kalau sudah tercapai 5 hal tersebut, berarti tercapai target hukum yang dibuat, hukum fikih maksudnya dibuat. Jadi dua itu kedudukannya, penting banget ya. Jadi untuk pertemuan kita yang kedua ini agak singkat ya. Jadi Bapak Ibu bisa pahami di bukunya, tapi saya sudah jelaskan nih secara ringkas. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan apa yang kita sampaikan. Cukup dulu ya Bapak Ibu. Insyaallah
Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.